Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat menampilkan video makalah pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, dosen pengampu Bapak Doni Putra LC.M.Hum. Makalah kami berjudul tentang Sejarah dan Perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Di dalam makalah kami ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Islam di Samudra Pasai. Yang kedua, sejarah perkembangan Islam di Aceh Darussalam. Dan yang ketiga itu sejarah perkembangan Islam di Riau. Dan yang terakhir itu adalah sejarah perkembangan Islam di Malaka. Kami berharap di dalam makalah kami ini nanti teman-teman semuanya dapat mengambil hikmahnya dan menambah wawasan kita semua. Baiklah, yang pertama akan dipresentasikan oleh Hidayana Yusma. Kepada Hidayana Yusma dipersilakan. Materi kami yang pertama yaitu penyebaran Islam di Pulau Sumatera. Islam masuk pertama kali di Pulau Sumatera yaitu materi kami yang pertama yaitu penyebaran Islam di Pulau Sumatera. Islam masuk ke Nusantara pertama kali ke Pulau Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah. Karena Barus ini merupakan pusat perdagangan internasional. Walaupun Islam sudah masuk ke Barus, tetapi tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Daerah Sumatera dikenal menjadi tempat pertama masuknya Islam di Asia Tenggara. Mengalami konversi massal, masyarakat kepada Islam, mereka dikenal dengan memiliki keyakinan yang kuat. Ketika mereka masuk Islam, agamanya sebelum ditinggalkan. Azumardi Azra menyebutkan sebab-sebab konversi massal masyarakat Sumatera sebagai berikut. Yang pertama, portabilitas. Yang kedua, ada asosiasi Islam dengan kekayaan. Yang ketiga, kejayaan militer. Yang keempat, memperkenalkan tulisan. Yang kelima, mengajarkan penghafalan. Yang keenam, kepandaian dalam penyembuhan. Dan yang terakhir, pengajaran tentang moral. Yang pertama, portabilitas. Sebelum Islam datang, sistem kepercayaan lokal berpusat pada penyembahan arwah nenek moyang yang tidak portable atau siap pakai dimanapun dan berlaku kapanpun. Oleh karena itu, para penganut kepercayaan ini mencari sistem keimanan yang berlaku universal, sistem kepercayaan kepada Tuhan yang berada di mana-mana dan siap memberikan perlindungan dimanapun mereka berada yang ditemukan dalam Islam. Yang kedua, ada asosiasi Islam dengan kekayaan. Ketika penduduk pribumi Nusantara bertemu dengan berinteraksi dengan orang Muslim, pendatang di pelabuhan, mereka adalah orang kaya. Yang ketiga, kejayaan militer. Orang Muslim dipandang perkasa dan tangguh dalam peperangan. Majapahit dipercaya telah dikalahkan para pejuang Muslim yang tidak bisa ditundukkan secara magis. Penduduk setempat percaya bahwa mereka yang perkasa dan tangguh itu karena memiliki kekuatan adi kodrati. Selanjutnya ada memperkenalkan tulisan. Agama Islam memperkenalkan tulisan ke berbagai wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar belum mengenal tulisan, sedangkan sebagian yang lain sudah mengenal huruf Sanskrit. Pengenalan tulisan Arab memberikan kesempatan lebih besar untuk mempunyai kemampuan membaca. Mengajarkan penghafalan. Para penyebar Islam menyandarkan otoritas sakral. Mereka membuat teks yang ditulis untuk menyampaikan kebenaran yang dapat dipahami dan dihafalkan. Selanjutnya, kepandaian dalam penyembuhan. Di Jawa, terdapat legenda yang mengaitkan penyebaran Islam dengan epidemi yang melanda penduduk. Sebagai contoh, Raja Petani menjadi Muslim setelah disembuhkan dari penyakitnya oleh seorang syekh dari Pasai. Pengajaran tentang moral. Islam menawarkan keselamatan dari berbagai kekuatan jahat. Misalnya, orang yang taat akan diberikan balasan yang di akhirat. Pandangan lama tentang dunia akhirat penuh dengan kemungkinan yang menakutkan. Sebaliknya, Islam memperkenalkan janji surga yang menyenangkan. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir
timur Laut Aceh dan diperkirakan mulai berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan ke-8. Kerajaan ini dibuktikan dengan adanya batu nisan yang terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Di batu nisan ini tertulis nama raja pertama, yaitu Malik Al-Saleh yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai muncul seiring dengan mundurnya peranan maritim Kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya memegang peranan penting di kawasan Sumatera dan sekelilingnya. Mata uang dirham dari Samudra Pasai tertulis nama-nama sultan yang memerintah di Samudra Pasai pada abad ke-14 dan 15 Masehi. Dari mata uang tersebut terdapat atau bisa kita ketahui nama-nama raja yang memerintah dan urut-urutannya. Sebagai berikut, yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, memerintah sampai tahun 1207 Masehi. Yang kedua ada Muhammad Malik Al-Zahir, 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga ada Mahmud Malik Al-Zahir, memerintah 1326 sampai 1345 Masehi. Yang keempat ada Mansur Malik Al-Zahir, 1345 sampai 1346 Masehi. Dan yang terakhir ada Ahmad Malik Al-Zahir, 1349 sampai 1383 Masehi. Selanjutnya kedatangan dan penetrasi Islam di Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi kerajaan Islam terbesar di Nusantara dan kelima terbesar di dunia. Pada abad ke-15 Masehi, pendapat senada juga dikemukakan oleh Jones bahwa Aceh adalah negara kota Islam terpenting di dunia Melayu antara abad ke-15 dan ke-17 di samping Melaka. Dilihat dari aspek pengembangannya, agama Islam, peran Aceh tak dapat diabaikan. Seiring dengan kemajuan dan kemakmurannya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, maka perkembangan pemikiran keagamaan serta penyebaran dakwah pun semakin meningkat. Kemajuan kerajaan Aceh dalam bidang agama ditandai dengan munculnya Aceh sebagai kiblat pengajaran Islam. Aceh ketika itu menjadi sentra ilmu pengetahuan di Asia Tenggara yang melahirkan nama-nama para intelektual muslim atau ulama-ulama terkenal seperti Hamzah Mansuri, Samsudin Al-Sumatrani, Naruddin Al-Raniri, dan Abdurran Al-Sinkili. Sekitar abad ke-17 atau 18 Masehi, keempat tokoh tersebut telah mewarnai sejarah pemikiran keagamaan Kesultanan Aceh. Selain itu, Aceh berperan pula sebagai pintu gerbang ke Tanah Suci bagi para penziarah dan pelayar yang menuju ke Mekah, Madinah, dan pusat-pusat pengetahuan di Mesir, serta bagian-bagian lain dari Kesultanan Turki, sehingga tak heran bila Aceh dijuluki sebagai kota serambi Mekah. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan Islam di Johor Riau dan Riau Lingga. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas dan dasar kebudayaan serta mewarnai institusi kenegaraan dan pandangan politik mereka. Jadi dapat kita ketahui dari sini bahwa Islam bagi orang Melayu itu sudah menjadi bagian dari diri mereka itu sendiri. Islamisasi orang-orang Melayu seperti juga yang dialami oleh orang-orang di tempat lain tidak pernah berlangsung secara sekaligus, monolitik atau absolut, tetapi berlangsung secara bertahap, evolusioner, tidak merata, dan merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus, di mana Islam mulai menjadi bagian yang hampir tak bisa dipisahkan dari adat, budaya, dan jiwa Melayu Riau. Besarnya pengaruh Islam dalam sastra digambarkan oleh Samama Suratno sebagai berikut. Jadi di dalam daerah Riau ataupun di daerah Riau ada beberapa pengaruh dalam penyebaran Islam. Yang pertama itu di bidang sastra. Ada beberapa karya sastra seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja,
Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Muhammad Hanafiah, dan semua hikayat ini ditulis dengan menggunakan tulisan Arab atau tulisan Jawi. Di samping tulisan yang menggunakan alfabet Arab, juga terdapat modifikasi berbagai karya Melayu dengan warna Islam. Budaya Hindu-Buddha yang merupakan tradisi Melayu sebelum kedatangan Islam telah mulai digantikan dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang diilhami oleh Al-Quran dan sumber-sumber sah Islam lainnya. Jadi budaya Hindu dan Buddha di Riau sudah tergantikan oleh kedatangan agama Islam yang diilhami oleh Al-Quran dan sumber-sumber sah Islam lainnya. Sehingga secara bertahap iman Islam dan etos yang lahir dari keyakinan itu muncul sebagai dasar kebudayaan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam menjadi sumber panutan hidup penting. Tamadun Melayu pun mencapai puncak kejayaannya sebab peradaban Melayu modern terjelma melalui penyebaran dan pengalaman Islam dan pengamalan Islam. Selain itu, secara politis, Islam memainkan peran penting dalam masyarakat tradisional Melayu. Islam bukan hanya merupakan faktor pemersatu, tetapi muncul sebagai ungkapan umum bagi identitas politik Melayu. Dapat kita lihat di sini betapa pentingnya ajaran Islam bagi tamadun Melayu selain untuk pemersatu, tetapi juga sebagai ungkapan umum bagi identitas politik Melayu. Evolusi politik negara-negara Melayu tradisional tergantung pada Islam sebagai wahana penting bagi perubahan dan stabilitas. Dengan sejarah, budaya, identitas, hukum, dan etnitas politik masyarakat tradisional Melayu. Selanjutnya itu ada Kesultanan Melaka ataupun sejarah perkembangan Islam yang terakhir itu ada di Malaka. Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kesultanan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Kedatangan Islam ke Malaka terjadi pada tahun 1414 Masehi. Ketika para Meswara penganut Islam dan menukar namanya menjadi Meghat Iskandar Shah, pengislamannya diikuti oleh pembesar-pembesar istana dan rakyat jelata. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di Malaka. Para Meswara Meghat Iskandar Shah memerintah selama 20 tahun. Jadi ketika Malaka ini merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara yang disebarkan oleh para Meswara ataupun dikenal dengan Meghat Iskandar Shah yang memerintah selama 20 tahun. Di negara Malaka yang terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, para sultan turut mendukung proses Islamisasi dengan turut meningkatkan pemahaman terhadap Islam dan berpartisipasi dalam pengembangan wacana, kajian, dan pengamalan Islam. Pemerintah memberikan kontribusi yang besar dalam mensukseskan kegiatan dakwah. Jadi, dalam penyebaran Islam di Malaka ini, salah satu proses penyebarannya itu dilakukan dengan perdagangan dan pemerintah tidak diam saja dalam hal ini. Pemerintah sangat mendukung proses masuknya Islam dan pengamalan Islam itu sendiri di Kesultanan Malaka. Dalam ajaran Islam, para sultan juga diceritakan turut meningkatkan syiar Islam. Sejarah Melayu bahwa di bulan Ramadan, Sultan bersama pembesar istana turut berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, di mana kala itu masjid menjadi tumpuan umat Islam terutama pada bulan Ramadan. Respon Sultan dan rakyat Malaka yang antusias terhadap kedatangan Islam pada gilirannya turut pula mengangkat posisi Malaka sebagai pusat kegiatan dakwah. Selain rakyatnya menyebarkan dakwah ke luar negeri, banyak pula orang luar datang ke Malaka untuk menuntut ilmu. Misalnya saja itu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Dua sunan ini adalah ulama dari Jawa yang begitu terkenal sebelumnya, menamatkan kajiannya di Malaka. Jadi di Malaka ini merupakan salah satu pusat tempat belajarnya ulama-ulama yang disebutkan tadi, misalnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Kemudian ketika bulan Ramadan, rakyat Malaka sangat antusias dalam menyambut bulan suci Ramadan itu. Misalnya saja mereka berbondong-bondong untuk datang ke masjid dalam menyebarkan dakwah. Hasil video dari materi ataupun dari makalah kami tentang
sejarah dan perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Sebenarnya ada banyak terdapat daerah-daerah penyebaran Islam di Pulau Sumatera. Tetapi kami pemakalah hanya mengambil beberapa daerah saja. Di antaranya ada Samudra Pasai, Aceh, Riau, dan Malaka. Penyebaran Islam pertama terjadi di Samudra Pasai, letaknya di Pulau Sumatera, di Aceh, di Kota Barus. Ini nggak sih, Gus? Penyebaran agama Islam pertama kali di Sumatera terletak di Kota Barus, Tapanuli Tengah. Nah, khususnya di Riau ataupun Riau Johor, Islam ataupun perkembangan Islam ini begitu antusias diterima oleh masyarakat Riau. Masyarakat Riau bukan menganggap Islam ini bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi sudah menjadikan agama Islam ini sebagai identitas diri mereka sendiri. Di dalam pemerintahannya, Islam mendapat dukungan penuh dari pemerintah sehingga penyebaran Islam di Riau ini sangat mudah diterima dan mendapat dukungan-dukungan dari pemerintah setempat. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya dan mengerti dengan materi yang kami sampaikan. Semoga materi ini dapat membawa kita ataupun menambah wawasan kita menjadi lebih baik lagi, terutama bagi pemakalah. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penyampaian baik itu dari kata-kata, tingkah laku maupun sikap kami.